الله الرحمن الرحيم. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang Al-Quran, surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-110, di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Ditunjukkan oleh Allah di antara manusia, maka Allah menunjukkan kepada kita bahwa kita itu adalah khairu ummah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada tiga hal penting dari petunjuk yang diberikan oleh Allah dari surat Ali Imran ayat 110 ini. Pertama, Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk dalam kehidupan ini selalu berbuat baik, terus menambah dan menambah kebaikan. Bahkan diajarkan untuk selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Dan kebaikan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi kita juga mengajak kepada orang lain menuju kepada kebaikan. Maka masyarakat yang terbaik, khairu ummah, itu akan terwujud manakala kita memiliki andil dan peran dalam kehidupan ini. Kita wujudkan dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua yang diingatkan oleh Allah, khairu ummah itu akan terbentuk jika kita dengan semua kekuatan, dengan semua potensi, dengan semua keunggulan yang diberikan oleh Allah, terus mengasah diri supaya tidak jatuh ke dalam kelemahan,
supaya tumbuh dan berkembang menjadi umat yang kuat, sehingga dengan kekuatan itu digunakan untuk kebaikan yang tidak hanya sekedar menyeru ke dalam kebaikan, tapi mampu mencegah kemungkaran, wa tanhauna anil munkar. Sehingga tidak berlebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengingatkan kepada kita, ketika dalam kehidupan kita itu terdapat berbagai bentuk beragam kemungkaran, maka khaira ummah itu akan terbentuk ketika kita memiliki andil untuk watan hauna anil munkar. Marra aminkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fadzalika adhaful iman. Jadi orang yang terbaik itu nun sewu tidak hanya napa bah ngelus dodo napa prihatin, tidak hanya prihatin, tidak hanya di batin, tidak hanya memiliki ikatan rasa sedih ketika ada kemungkaran, tapi dengan kekuatan lisannya mampu mencegah kemungkaran. Yang lebih dari itu, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan dengan tangannya mencegah segala bentuk kemungkaran. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah dari Quran. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 110, supaya kita memiliki andil watan hauna anil munkar. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa khaira ummah itu akan terbentuk dan terwujud ketika dalam hidup dan kehidupan kita benar-benar memiliki landasan yang kokoh, yaitu ketika kita hidup dengan kekuatan iman, orang yang betul-betul hidup dengan keyakinan kepada Allah, orang yang kokoh akidahnya, orang yang betul-betul imannya mampu menjawab hidupnya. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-41, di surat Fussilat ayatnya ayat yang ke-30, maka di situ Allah tunjukkan ada jaminan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin, betul-betul beriman kepada Allah. Maka keimanan bukan hanya cek kosong, tapi keimanan ini kemudian mampu menggerakkan untuk melakukan kebaikan, untuk menyeru kepada yang ma'ruf, untuk mencegah kepada yang mungkar, untuk mengerti dan menyadari bahwa 10, 20, 30, 40 sampai kemudian 60 tahun kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk umur kita 70 tahun bahkan 100 tahun, kesempatan umur yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita menyadari ada hal penting, apa itu? Yaitu melanjutkan, mewarisi tugas dakwah dari para nabi dan rasul untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kita tidak bisa hanya melipat tangan, kemudian kesempatan waktu yang disediakan oleh Allah digunakan untuk apa? Sibuk dengan urusan diri pribadi dan hanya keluarga, dan kemudian tidak peduli kepada umat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita dahsyatnya kekuatan iman bagi orang-orang yang ingin menikmati dan merasakan mewujudkan kehidupan khaira ummah. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 30 itu jelas. Di situ Allah tunjukkan innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah dan kemudian keyakinannya ini dirawat, dijaga terus menerus, summastaqamu, secara istiqomah, maka Allah bimbing, Allah tolong, Allah jaga, Allah utus, Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika. Untuk apa? Memberikan inspirasi. Untuk apa? Memberikan motivasi. Untuk apa? Memberikan dorongan, meneguhkan keyakinan kepada Allah. Dan itulah yang kemudian dijaminkan oleh Allah. Orang beriman dibuka lebar-lebar pintu kebahagiaannya oleh Allah. Dengan apa? Dua cara yang disodorkan oleh Allah. Alla takhafu wala tahzanu. Pertama, orang beriman pasti bahagia, sebab orang beriman itu diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang kalau diangkat oleh Allah rasa takutnya, menjadi pribadi yang bebas, yang merdeka, tidak diperbudak, tidak menghamba kepada apapun dan siapapun, kecuali satu, dalam hidup dia menjadi hambanya Allah. Dan orang yang menjadi hambanya Allah ini menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, orang beriman dijamin bahagia oleh Allah dengan cara apa? Wala tahzanu, diangkat oleh Allah rasa sedihnya, sebab orang beriman paham, mengerti tentang hidup, bahwa dalam kehidupan kita semua yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita syaratnya 3. 1, yang diberikan oleh Allah itu pasti baik. 2, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti benar. 3, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita selain pasti baik, yang kedua pasti benar, maka yang ketiga adalah pasti indah. Dengan arti kata yang lain, yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Jangankan keberadaan kita di titik manapun, sepucuk daun yang jatuh tidak ada yang kebetulan, setetes air yang jatuh tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah, semua sudah ditata, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang. Tidak ada satupun yang salah orang, tidak ada satupun yang salah tempat, tidak ada satupun yang salah waktu. Semuanya sudah ditimbang, dikadar, ditakdir dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang beriman pasti bahagia, sebab yang diberikan oleh Allah, dia bisa memetik apa yang dipetik, mutiara hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan umur kita ini barokah, iman kita mampu menjawab hidup kita, dan dengan iman itu kita meraih kegembiraan dan kebahagiaan. Ada 2 buah dari ayat ini. Ketika Allah memberikan ayat ini, surat ke-41, surat Fussilat ayat 30, apa buah yang pertama? Bagi orang beriman, maka dia akan mendapatkan buah yang disebut al-itmi'nan. Apa al-itmi'nan? Ketenangan. Orang beriman itu tenang. Kalau kita sedih, susah, gelisah, maka alamatnya tidak usah dicari kemana-mana, maka cari ke dalam kualitas keimanan kita. Sepanjang kita beriman kepada Allah, maka Allah hadirkan untuk hidup kita ketenangan. Buah yang pertama dari ayat ini yang bisa kita rasakan, al-itmi'nan. Yang kedua apa? Ayat ini mendidik dan mengajarkan kepada kita orang beriman selalu optimis, jauh dari kegelisahan, kekhawatiran dan keraguan, sebab dia punya harapan. Apa harapannya? Busyra bil jannah. Selain al-itmi'nan, yang kedua dapat apa orang beriman? Busyra bil jannah, bergembira dengan surga. Jadi ketika kita diperintah berjuang,
itu bukan cek kosong. Kalau kita berpayah-payah hidup di dunia, bukan cek kosong. Itu merupakan investasi kegembiraan dan kebahagiaan. Sebab nanti di kehidupan akhirat kita dapat janji yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berjuang menempuh jalan sulit dalam kehidupan di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan kegembiraan kehidupan di akhirat. Dijadikanlah oleh Allah, dimuliakan, dimasukkan ke dalam surga. Busyra bil jannah. Oleh karena itu, kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-90, surat ke-90 itu surat Al-Balad. Panjenengan pirsani ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16 ditunjukkan oleh Allah. Tentang apa? Tentang dalam kehidupan di dunia ini kemuliaan ketika kita mengambil bagian penting. Apa itu? Berjuang. Kalau kita ini kemudian mengambil bagian dalam perjuangan, dipastikan maka dakwah ini berjalan. Begitu juga ketika kita apatis, acuh tak acuh, tidak peduli dengan dakwah dan perjuangan, dakwah ini tetap berjalan. Yang menjadi masalah diri kita, di mana keperpihakan kita, di mana kaki kita ini kita langkahkan, kita ikut kelompok yang membela kebenaran, apa kita terjerumus, terjerembab dalam kebatilan. Sehingga di ayat 12 surat Al-Balad tadi Allah ajarkan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang sukar? Tahukah kalian jalan yang sulit? Tahukah kalian jalan yang mendaki? Tahukah kalian jalan perjuangan? Wa ma adraka mal aqabah. Dan ayat 13 ditunjukkan petunjuk oleh Allah, fakku raqabah. Fakku fi'il amar, perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Bebaskan dirimu, merdekakan dirimu. Fakku, merdekakan dari apa? Raqabah. Secara harfiah raqabah itu artinya budak. Tapi makna yang sesungguhnya dari raqabah itu ini, nun sewu. Apa yang menjerat leher kita itu namanya raqabah. Kalau harta yang kita inginkan, kalau uang, kalau dunia yang kita impikan, itu kemudian menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan dengan semua keinginan itu, uang, harta, dunia, itu kemudian sampai menjadikan kita durhaka kepada Allah. Itu namanya raqabah. Kalau istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai itu kemudian menjauhkan kita dari Allah, melalaikan dan melupakan kita kepada Allah, bahkan orang-orang yang kita cintai itu mengantarkan kita durhaka kepada Allah, itu namanya raqabah. Maka Allah didik dan ajarkan jangan sampai semua itu memperbudak diri kita. Allah perintahkan supaya membebaskan diri kita, dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita berjuang. Menempuh apa tadi Pak? Jalan yang sulit, jalan yang terjal. Kalau hanya sekedar kemapanan, selesai. Kenapa Rasul harus berapa tahun itu Pak? 13 tahun di kota Mekah. Di kota Mekah itu 13 tahun. Dan sulitnya jalan dakwah di kota Mekah itu bisa kita lihat pada momentum sejak tahun pertama kenabian, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun 13. Nun sewu, tahun 13 itu masih turun Al-Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu nasihat pertama saja, jadi turun tahun keberapa tadi? Tahun ke-13, nasihatnya itu 13. Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan asyamsu wal qamaru
bihusban. Itu sampai 13 baru fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Coba kurang keras kepala bagaimana ketika diajarkan, diantarkan, disadarkan dengan sesuatu yang dahsyat. Ar-Rahman. Masa kamu tidak kenal Ar-Rahman? Sebegitu angkuh dan sombongnya engkau, sampai engkau tidak mengerti tentang orang yang begi, tentang yang berjasa untuk hidup dan kehidupan kita, yang tidak mungkin, jangankan 1 tahun, 1 bulan, sepekan, sehari, 1 jam, 1 menit, 1 detik sekalipun, kita tidak mungkin mampu hidup tanpa Ar-Rahman. Tapi nyambung, Pak? Tidak nyambung. Maka diturunkan di breakdown yang lebih dekat, lebih detail. Ayat yang kedua dijelaskan supaya lebih jelas. Apa, Pak? Alamal Quran. Masa kamu tidak kenal? Ketika engkau diturunkan di bumi supaya kamu hidup mulia dan bermartabat, hidup tertib dan teratur, maka Allah berikan aturan kebenaran kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, diberikan Al-Quran. Masa kamu tidak kenal? Sedangkan nenek moyangmu, Nabi Adam, ketika diturunkan di bumi, sudah diberikan oleh Allah pengantar, kalian tidak akan mampu hidup dengan baik, kecuali hidup dengan petunjuk. Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 38, Kul nahbitu minha jami'a. Adam, turun kalian ke muka bumi, semua sudah aku gelar, semua sudah aku persiapkan. Kul nahbitu minha jami'a. Dan Allah melanjutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Untuk hidup dengan baik dan benar, maka sewaktu-waktu aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik dan benar. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang berhidup tertib, disiplin dengan petunjuk yang aku berikan. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang hidup dengan petunjuk yang aku berikan, maka jelas dia akan diselamatkan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia akan bahagia sebab dia akan selamat, diangkat oleh Allah rasa takut dan rasa sedihnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu, selain mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka orang yang betul-betul beriman kepada Allah mengerti dan menyadari ini adalah melanjutkan tugas mulia dakwah para nabi dan rasul. Maka yang keempat yang tidak kalah pentingnya, kita menjadi mengerti dan menyadari jangan sampai kesempatan umur yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan, habis disibukkan mikiri urusan pribadi dan keluarga, dan kemudian tidak mengambil peran dan bagian dalam kepedulian umat. Pernah suatu saat Rasul di majelis bersama para sahabat, tiba-tiba melintas seorang laki-laki yang gagah. Spontan ada salah satu sahabat kemudian memberikan respon, andaikan aku diberikan badan sehebat sekekar dia, maka sungguh tidak akan pernah aku sia-siakan. Aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah, katanya. Dan kemudian ketika mendengar ada salah satu sahabat yang menuturkan pendapatnya seperti itu, Rasul kemudian memberikan penjelasan, sahabat, kalau dia keluar rumah untuk bekerja, untuk mencari rezeki, supaya dia tidak jatuh ke dalam perbuatan hina. Apa perbuatan hina? Meminta-minta, maka sungguh dia berjihad di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya, supaya istrinya tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dia juga berjihad di jalan Allah. Nabi masih melanjutkan, kalau dia bekerja, keluar rumah untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, dia juga berjihad di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tua, yang sudah renta, maka dia juga berjuang di jalan Allah. Dia juga berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi mengakhiri penjelasannya, tapi sahabat, kalau dia bekerja keluar rumah untuk mencari rezeki, dan itu hanya dikumpul-kumpulkan dan dihitung-hitung untuk bermegah-megahan,
untuk supaya dilihat orang betapa suksesnya dia. Berapa banyak harta yang dia kumpulkan, berapa banyak harta yang dia hitung-hitung, maka kata Nabi, sungguh dia juga berjuang, sayangnya dia berjuang di jalan setan. Maka Rasul sampai menjelang wafat, yang difikirkan itu bukan dirinya dan keluarganya. Sering kita dengar apa yang kalimat beliau sampaikan di antara beberapa riwayat, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang difikirkan orang lain. Rasul, manusia yang mulia ini, dengan tangannya sendiri memperbaiki terompah anak yatim. Rasul dengan tangannya sendiri memperbaiki jubah wanita tua yang miskin. Di tempat-tempat seperti itulah Rasul hadir, Rasul peduli kepada umat. Ummati, ummati, ummati. Dalam satu riwayat ditunjukkan bahkan menjelang wafat, Rasul menyampaikan, usikum bis shalah, usikum bis shalah, usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasul khawatir kepada kita. Jangan sampai umat ini tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisa mengklasifikasi, sekaligus tidak bisa menskala prioritaskan mana dalam hidup ini yang paling penting, mahal dan berharga. Rukuk dan sujud tidak bisa disejajarkan dengan dunia. Kekayaan apapun yang kita miliki di dunia tidak sebanding dengan betapa taatnya berserah diri, rukuk dan sujud, tunduk dan patuh kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat yang ke-18. Maka di situ dengan jelas Allah tunjukkan keutamaan orang yang berserah diri, rukuk dan sujud kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan seluruh isi dunia, bahkan sekalipun dua dunia. Panjenengan pirsani ayatnya, lilladzina stajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang yang taat, tunduk dan patuh, rukuk dan sujud, mengabdi kepada Allah, dialah orang yang dimuliakan, bermahkotakan husnah. Berapa nilai kebaikan husnah? Lanjutan ayat itu sangat jelas. Walladzina lam yastajibu lahu. Adapun orang yang tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki dan dia kuasai, tapi dia tidak sholat, dia tidak rukuk dan sujud kepada Allah, maka sungguh dia bukan orang yang sukses. Sungguh di ayat itu bahkan tidak hanya sekedar seluruh isi dunia, wa mislahu ma'ahu laftadaubi. Kalau kurang puas, aku tambah lagi kekayaan dengan satu dunia lagi. Jadi berapa dunia, Pak? Dua dunia yang mustahil dimiliki oleh siapapun. Allah memberikan perbandingan yang sangat luar biasa antara mahal dan berharganya sholat, rukuk dan sujud kepada Allah. Maka di situ kalau dia tidak taat, tidak rukuk dan sujud kepada Allah, punya dua dunia, maka itu tidak akan mampu menebus dirinya ketika kembali kepada Allah. Tidak akan mampu mengantarkan dirinya ke derajat tertinggi, dimuliakan oleh Allah, dijadikan ashabul jannah. Dua dunia Allah menunjukkan dia bukan orang yang sukses. Apa Pak ayat itu? Ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka adalah orang yang merugi, mereka adalah orang yang pailit, mereka adalah orang yang bangkrut. Kerugiannya sampai di akhirat. Napa itu? Wa ma'wahum jahannam. Dia hanya menjadi penghuni neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka Rasul menyampaikan usikum bisolah, usikum bisolah. Yang dikhawatirkan umatnya tidak ngerti antara permata dengan batu kali.
terjebak pada rasa cinta kepada dunia, berburu harta, lupa kepada yang memberi harta. Saking sibuknya cari uang, harta benda dan kekayaan, maka dia lupa rukuk dan sujud kepada Allah. Padahal dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah mudah-mudahan, tentu kita berharap harta kita ini barokah. Semua yang dianugerahkan oleh Allah betul-betul menjadi bagian penting. Untuk apa? Untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, ketika berbicara tentang khairu ummah, maka yang pertama harus kita catat bahwa umat yang terbaik itu akan terbangun dari pribadi yang baik. Dan hadis Rasulullah itu banyak sekali yang menunjukkan tentang siapa pribadi yang baik itu, yang secara pribadi dikelompokkan dan digolongkan menjadi golongan orang yang baik. Maka dalam kesempatan yang singkat ini satu saja saya tunjukkan untuk perenungan kita, sebagaimana yang disabdakan Rasul. Rasul itu bersabda, beliau menyampaikan, khairukum, sebaik-baik di antara kamu, sebaik-baik di antara kalian, khairukum, kata Rasulullah. Siapa yang baik menurut Rasulullah itu? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang hidup dengan Al-Quran, orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran, itu menjadi standar kebaikan pribadi menurut Rasulullah. Kenapa? Sebab Al-Quran itu yang mengantarkan kebahagiaan, petunjuk dan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Jika kita hidup dengan benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka hidup kita pasti bahagia. Jika kita mencampakkan dan mengesampingkan kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidup kita pasti celaka, akan mengalami ketimpangan, kekacauan dan kerusakan. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Di Al-Quran surat Al-Isra ayat 105, Allah memberikan petunjuk kebahagiaan kepada kita. Apa yang difirmankan Allah? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Allah itu menurunkan Al-Quran dengan cara yang benar, dan semua ayat-ayat Al-Quran isinya kebenaran. Dan hadir di tengah-tengah kalian umatnya, aku utus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lain, apa tugasnya Pak? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Rasul itu diutus tidak ada lain kecuali apa? Menggembirakan, membahagiakan, memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya benar, mengikuti Al-Quran, kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sekaligus tugas Rasul yang kedua apa? Wa nadhira, dan menyelamatkan umat dengan cara apa? Nadhira, memberi peringatan supaya jangan hidup memperturutkan syahwat, supaya jangan hidup mengikuti hawa nafsu. Ikutlah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebab ketika kalian hidup dengan mengedepankan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah kekacauan, ketimpangan dan kerusakan. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71, Allah tunjukkan kepada kita, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar dalam hidup ini mengikuti ukuran hawa nafsu manusia,
maka Allah ingatkan, la fasadatis samawati wal ard. Pasti akan terjadi kerusakan. Mana yang rusak? Apa yang ada di langit. Mana yang rusak? Apa yang ada di hamparan bumi. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Rusak semua. La fasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Dan di lanjutan ayat itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, bal atainahum bidzikrihim. Padahal kalian sudah aku beri Al-Qur'an. Bal atainahum bidzikrihim. Padahal kalian sudah aku beri petunjuk. Kalian sudah aku beri adzikra, tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu secara pribadi khairukum, Rasul mengingatkan siapa tadi? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang betul-betul hidup dengan berpedoman kepada Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, untuk membangun khairah ummah, setelah secara pribadi menjadi pribadi yang baik, maka yang kedua adalah baik dalam miniatur masyarakat terkecil, yaitu apa? Membangun keluarga yang baik. Bagaimana keluarga yang baik? Panjenengan pirsani Quran surat ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-6. Surat ke-66 ayat 6. Maka di situ Allah memberikan petunjuk keluarga yang baik, keluarga yang sukses, keluarga yang bahagia, membawa bahtera keluarganya bahagia tidak hanya di dunia tapi sampai dengan di akhirat, terselamatkan dari siksa azab api neraka. Di ayat itu panjenengan pirsani, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jaga diri pribadimu, jaga pasangan dan keluargamu, anak dan keturunanmu, jangan sampai jatuh ke dalam kehinaan, diazab oleh Allah dengan siksa api neraka. Dimuliakan oleh Allah kehidupannya, dimasukkan ke dalam surga. Maka dalam hal ini Nabi itu memberikan contoh dalam salah satu sabdanya. Apa yang disabdakan oleh Rasul? Beliau menyatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, begitu Rasul mengajarkan, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Dan yang berikutnya Rasul melanjutkan, wa ana khairukum li ahli, dan sayalah contoh bagaimana memperlakukan baik kepada keluarganya. Rasul memberikan contoh dan teladan bagaimana membangun hidup dan kehidupan. Bangunan keluarganya kokoh, dibangun di atas pondasi, di atas landasan yang kuat, terselamatkan dari segala bentuk kehinaan. Nun sewu, bangun keluarga itu seperti bangun masjid. Keluarga itu merupakan sajadah panjang. Keluarga itu dibangun dalam rangka apa? Menjadikan penghuninya nikmat untuk bisa merasakan rukuk dan sujud, beribadah. Rumah itu tidak seperti rumah sakit. Rumah sakit itu bangunannya bagus, isinya orang sakit. Tapi kalau rumah, masjid dibangun dalam rangka orang meraih kemuliaan, memudahkan dan menjadikan orang itu nikmat untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Berapa banyak rumah dengan investasi sekian miliar, sekian triliun, tapi ternyata hampa. Karena apa? Penghuninya tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Rumah itu kering dari apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Panjenengan cek Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 109. Maka di situ Allah tunjukkan, afaman asasa
bunyanahu ala taqwa minallah waridwanin khair. Amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah bangunan yang kita bangun, mahligai rumah tangga, keluarga yang kita bina, apakah masjid yang kita dirikan itu dibangun di atas pondasi landasan yang benar, motivasi niatan yang benar? Apa landasannya? Takwa kepada Allah, itu yang menjadi pilihan kita. Jadi rumah yang kita bangun, masjid yang kita dirikan, kokoh pondasinya itu bukan nuwun sewu, bukan hanya dipilih dari batu pilihan, semen berkualitas, nopo Pak, kokoh tak tertandingi, semen gresik. Bukan hanya itu, tapi bangunan yang dibangun di atas landasan yang benar. Apa? Bertakwa kepada Allah, yang dengan bangunan itu, dengan keluarga itu, hidup kita mulia, taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Atau sebaliknya, ayat itu dilanjutkan, amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin. Atau rumah yang kita bangun, bangunan yang kita dirikan, masjid yang kita bangun itu dibangun di tanah gerak. Di apa itu? Quran nyebut jurufin harin, itu di tepi jurang yang runtuh, yang pasti, Pak, menunggu waktu bangunan itu akan runtuh. Dan tidak hanya bangunannya, yang paling malapetaka bersama dengan orangnya ke dalam neraka jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa? Orang yang zalim. Maka dalam membangun keluarga, Nabi itu sampai mengulang 3 kali. Ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Muliakan hidupmu, tinggikan derajatmu, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Engkau ambil dia sebagai pasangan, engkau ambil dia sebagai istri, engkau persiapkan dia menjadi ibu bagi anak-anak kalian. Ittaqullaha fin nisa. Muliakan dirimu dalam urusan perempuan. Maka Nabi kemudian melanjutkan, fa innahunna awanun aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah fastaklaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena dia engkau ambil sebagai pasangan, itu apa? Satu, amanah dari Allah. Yang kedua apa? Dihalalkan yang asalnya haram, diikat oleh kalimat Allah, tidak main-main. Maka pernikahan, keluarga di Quran itu disebut dengan kalimat istimewa. Napa niku Pak? Misakon ghalidha. Dan di Quran misakon ghalidha itu hanya 3 kali. Satu, misakon ghalidha itu dipakai sebagai kosakata Allah untuk apa? Untuk misakon ghalidha, perjanjian yang kokoh antara siapa? Antara Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk yang dipilih, yang jelas-jelas terpercaya. Tidak mungkin yang dipilih itu korupsi, menambah dan mengurangi ajaran, terpercaya, kredibel. Maka ini disebut apa? Misakon ghalidha. Yang kedua, misakon ghalidha itu disebut di Al-Quran untuk apa? Untuk skala besar, perjanjian antar bangsa. Dan yang ketiga, misakon ghalidha itu untuk ikatan keluarga. Maka tidak main-main. Seorang laki-laki yang diserahi wanita oleh orang tuanya, ayah dan bundanya, itu betul-betul amanah yang luar biasa. Tidak mungkin ayah dan ibunya menyerahkan kepada laki-laki asing. Dudu sanak dudu kadang. Sekarang amanah Allah diserahkan kepada laki-laki itu. Kalau tidak ada jaminan, dia yakin
bahwa di tangan laki-laki itu amanah. Dia yakin di tangan laki-laki itu anaknya akan mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti yang diberikan oleh keluarga besarnya, mendapatkan perlindungan yang sama dari keluarga besarnya. Maka itu disebut apa? Misaqon ghalidah. Dan terakhir, khaira ummah, selain pribadi yang baik, keluarga yang baik, tentu apa Pak? Masyarakat yang baik. Bagaimana masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik itu bukan masyarakat yang dikuasai oleh penguasa, tapi masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin. Allah mengkamuskan dua kata yang berbeda, satu penguasa, satu pemimpin. Panjenengan pirsani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika hambaku Ibrahim aku uji. Apa bentuk ujiannya? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Semua dijawab dengan jawaban yang benar, menjawab dengan kemuliaan. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim taat. Karena taat, Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi yang terdepan, panutan bagi seluruh umat manusia. Dan Nabi Ibrahim sukses tidak hanya kepada dirinya. Ada 3 catatan kesuksesan. 1, rasa kagumnya kepada Allah, teguh kokoh kuat imannya. Yang kedua, betul-betul mengerti dan menyadari yang mahal dan berharga dalam hidup adalah ibadah. Dan yang ketiga, menyelamatkan dirinya dari kehinaan dan tetap merawat hidup dalam kemuliaan. Dan itu tidak hanya untuk dirinya. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, wa min dzurriyyati, ya Allah, jika saya engkau catat menjadi orang soleh, engkau pilih menjadi nabi dan rasul, apakah anak saya juga akan jadi nabi dan rasul? Terus dikoreksi sama Allah, Ibrahim, nabi dan rasul itu bukan warisan. Le bapake nabi, bapake rasul, anake durung mesti nabi dan rasul. Lek bapake presiden, anake durung mesti wakil presiden. Dudu warisan. Ibrahim, anakmu ya tidak ada jaminan untuk menjadi nabi dan rasul, sebab nabi dan rasul bukan warisan. Tapi jika engkau didik anakmu teguh keyakinan kepada Allah, engkau didik anakmu hidup ini ibadah, engkau pilihkan jalan kemuliaan, engkau hindarkan dari segala keburukan, engkau selamatkan anakmu dari kezaliman, engkau didik anakmu, engkau ajarkan hidup dalam keadilan, maka anakmu pun tumbuh menjadi anak yang soleh. Maka kemudian anakmu pun aku pilih menjadi nabi dan rasul. Maka ayat itu ditutup pernyataan luar biasa, qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang yang zalim. Oleh karena itu kalau penguasa cenderung korup, cenderung menguasai. Tapi kalau pemimpin ulil amri, syaratnya satu dan tidak bisa ditawar. Apa? Syaratnya harus orang yang taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, maka dia bukan pemimpin. Maka ciri pemimpin ada 2 supaya menjadi khaira ummah. 1, pemimpin itu tidak pernah berhenti untuk apa? Mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya mendoakan kepada pemimpinnya. Khaira ummah itu terbentuk ketika ikatannya begitu kuat. Pemimpin ini ikatannya kepada umat, kepada rakyatnya, dia terus mengalirkan doa, tidak berhenti mendoakan umat, mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya mendoakan pemimpinnya.
Bukan apa? Menghardik dan mencaci maki. Semua yang dimiliki tidak ada yang dipercaya. Kata-katanya dianggap sumpah serapah. Selalu kalimat mulia mendoakan. Nomor 2, supaya terbentuk khairul umat itu adalah pemimpinnya begitu mencintai umatnya, begitu mencintai rakyatnya, dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Maka disitulah akan terbentuk apa? Khairul ummah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini dilindungi oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Pemimpin-pemimpin kita diberi petunjuk oleh Allah, sehingga segala kebijakannya menghasilkan keridaan Allah, dan tidak segala kebijakannya menghasilkan murka dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, saya bacakan hadis singkat, hadis qudsi. Allah menyatakan begini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haramtu zulman ala nafsi. Aku ini Allah, maha besar, maha kuasa, punya kekuasaan yang luas, punya segalanya. Ini haramtu zulman ala nafsi, tapi haram bagi diriku menganiaya hamba-hambaku. Haram, pantangan bagi diriku melakukan kezaliman. Faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka jangan di antara kalian sesama manusia saling menzalimi. Itulah nasihat berharga dari Allah kepada kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan majelis ini betul-betul menjadi taman surga, mengantarkan kita mendapatkan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu hidup kita isi dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Dicatatlah kita ini menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli berbuat kebaikan, ahli Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita munajatkan anak turun kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahagiakanlah hidupnya, hidup kita semua bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan munajat kepada Allah. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salakha wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najakha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salakha wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najakha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.